Shalom saudara, mari kita kembali lagi melanjutkan mengupas kitab Kejadian. Kita akan mengupas Kejadian 3 ayat 1-7. Dan firman yang akan saya sampaikan ini berjudul Wide Awake. Wide Awake ini berarti tentang waspada atau kayak kita harus membuka mata kita lebar-lebar gitu. Di Kejadian 3 ayat 1-7 ini tentang tipu daya ular, saudara. Nanti kita akan baca ayat itu. Namun sebelumnya, di sini ada nggak yang memiliki sakit mah gitu? Atau yang memiliki riwayat keturunan diabetes? Gitu mesti kan saya sendiri memiliki sakit mah ini sih, saudara. Jadi waspada terhadap makanan pedas, nggak boleh telat makan. Kalau diabetes ini kebetulan papa saya nih keturunan diabetes. Saya juga keturunan ya berarti ya. Nah, kayak waspada sama yang manis-manis nih tentunya, kayak coklat, permen, dan lain-lain. Tapi siapa sih yang nggak suka gitu makan makanan yang manis? Siapa yang nggak tergiur sama makanan pedas? Ini jarang ya. Karena makanan itu sangat menggiurkan untuk dimakan gitu, jadi sedap gitu. Di sini waspada berarti itu juga sama dengan ada di ayat ini, saudara, beberapa ayat ini. Halnya penyakit tadi, kan wah kelihatannya makanan ini enak banget gitu. Tapi ketika kita makan makanan itu, kita pasti bakal jatuh sakit, tentunya yang memiliki penyakit itu. Yang sama halnya dengan perempuan dan laki-laki ini di Taman Eden. Manusia itu sudah diberi peringatan sama Tuhan untuk jangan memakan buah itu. Tetapi akhirnya suaminya itu tergoda oleh istrinya, dan istrinya juga tergoda oleh ular itu. Padahal kan sudah jelas itu larangan Tuhan kepada manusia itu, jangan makan buah itu. Di sini tuh karena buah itu sebenarnya memisahkan antara yang baik dan yang benar gitu. Karena yang enak belum tentu benar, dan yang baik tuh belum tentu enak. Hal ini benar-benar terjadi ya dalam hidup kita gitu. Kayak hal yang enak itu makanan tadi, makanan pedas, makanan manis tuh hal yang enak. Tapi kalau kita makan belum tentu baik. Terlalu banyak itu, makanan itu belum tentu baik bagi tubuh kita gitu. Nah, kalau kita makan sayur, kayak saya juga nih nggak suka sebenarnya makan sayur. Cuman kalau kita nggak makan sayur, gimana kita bisa mendapatkan gizi-gizi itu gitu. Jadi memang yang sayur yang menurut saya nggak enak itu justru malah baik dalam tubuh saya itu. Contoh lagi, kalau kita jujur akan suatu hal, itu yang pasti tidak enak ya saudara. Kayak mengakui kesalahan kita, tidak enak gitu. Karena kita merasa kayak sebenarnya tidak nyaman mengatakan hal itu gitu. Namun ya kita harus nurut sebenarnya. Kalau kita jalan hidup dengan benar, ya kita harus jalan hidup dengan benar gitu. Mau enak gak enak ya harus benar gitu. Mari kita membaca ayat ini, Kejadian 3 ayat 1-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba ular itu, nanti kamu mati.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memiliki pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, sama seperti judul yang saya bawakan, yaitu membuka mata lebar-lebar ya, wide awake. Dari ayat-ayat yang kita baca ini saya mengambil 2 poin, yaitu yang pertama, pahami perintah Allah. Kita sudah tahu, manusia ini kan, kita sebagai manusia ini memang ciptaan Allah gitu ya saudara. Kita ini kepunyaan Allah, jadi kita harus nurut apa yang dikatakan sama Allah, Tuhan Allah. Tuhan berkata menerapkan kasih, ya kita harus lakukan kasih. Berbuat baik, ya kita harus melakukan berbuat baik. Walaupun kita rasa itu tidak enak ya, sama seperti tadi ya, kayak kita harus mengasihi musuh kita, padahal dirasa di hati kan mesti tidak enak ya saudara, tapi kita harus tetap mengasihi kita. Jangan berbuat dosa yang memang kita harus lakukan itu gitu, karena memang itu perintah Allah gitu. Poin yang kedua itu tahan terhadap godaan. Contohnya korupsi ya saudara. Ketika kita diiming-imingi harta gitu, padahal itu sebenarnya bukan harta kita. Siapa sih yang tidak tergiur untuk mengambil itu gitu? Pasti orang-orang kan mikir enaknya aja, wah enak, saya dapat uang nih dari, tinggal gampang, tinggal ngambil itu. Padahal itu sebenarnya bukan jatah kalian gitu. Tetapi kita ngambil itu, godaan dari hati kita itu sebenarnya enak tapi tidak baik gitu. Kita coba bisa bayangkan ketika kita korupsi, kita kan pasti diusut masuk penjara gitu, pasti tidak enak ya saudara. Karena itu enaknya cuma sementara gitu. Sama seperti Hawa ini. Hawa kan melihat bahwa buah dari pohon itu tuh baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya gitu. Tetapi padahal sebenarnya memang Tuhan melarang untuk memakan buah itu. Kita sebagai manusia, ketika kita merasa kita tergoda untuk melakukan suatu kesalahan, kita tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik gitu, kita harus bisa berkata stop dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi memang kewaspadaan tuh harus ada di dalam setiap langkah kita. Ketika kita melangkah dalam hidup ini, kayak waspada, karena dunia ini tuh banyak godaannya saudara. Godaan untuk kita melenceng dari jalannya Tuhan gitu. Ya memang sebaik-baiknya hal duniawi itu, lebih baik kita tidak terjerumus ke dalamnya gitu saudara. Maka kita harus tahan terhadap godaan dan pahami perintah Allah. Saudara harus mengingat kedua poin itu dalam hidup kita ya. Jadi kita membuka mata kita lebar-lebar. Nah, antara kita melakukan hal yang baik sama kita melakukan hal yang enak tapi tidak baik tuh lebih gampang dilakukan enak tapi tidak baik itu. Jadi memang ya kita istilahnya harus bersakit-sakit dahulu, nggak apa-apa. Sabar, kita harus sabar. Karena kehidupan kita selanjutnya tuh akan lebih baik daripada kehidupan kita di dunia ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kiranya mata kita selalu terbuka
dan kita waspada akan hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Terima kasih, amin.